Kalau saya bisa bilang setan karena memang dia tidak menggunakan imannya untuk menyelesaikan suatu perkara, tetapi dia menomorsatukan nafsu untuk menyelesaikan. Dan itu adalah otak setan. Siapapun dia, walaupun dia seorang Islam, tapi dia otaknya pada waktu itu setan. Pada waktu dia sholat, ya dia sholat. Tetapi apakah sholat itu? Istrinya nggak bisa melek, suaminya nggak bisa ngedip. Aduh, Ustaz tadi banyak banget lagi juga. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kan namanya di Indonesia. Yang ibu istighfar juga yang tengah ya. Tadi yang tengah Ustaz, Ya. posisi tangan itu gini terus, keras. Saya istighfar, tiba-tiba gini, wah gitu Ustaz. Ibu Ketawa lagi Bu. Ibu yang kesurupan udah enakan ketawa. udah gitu ngajak salaman masa. Ya udah. Istighfar terus ibu di situ. Itu turunannya si Jagur dia berarti. Pasti deketin, relax mulu. Wah gitu. Astagfirullahaladzim, ya udah. Lanjut Ustaz ya. Tarik mah. Tarik. Sini Pak, maju ke depan Pak. Sini. Nih. Duduk ya Pak. Ibu maaf pinjam kursinya satu. Sok. Oh, itu. Ibu maaf. Geser deh, geser. Itu ada 01. Geser. Ya, Bapak pelan-pelan. Iya. Ya, itu kosong. Geser aja Bu. Geser, ya. Udah oke. Sip. Bapak ucapkan salam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Namanya siapa? Juwansa. Juansa. Ya. Ini mah kepala desa tempat di sana ya? Jadi saya punya tanah makam di Parakan Muncang di Sumedang. Bapak kepala desanya betul ya? Iya. Jauh-jauh datang sini. Coba ibu aja yang menjelaskan. Gimana Bu ceritanya Bu? Ini dari Pakai mic. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Lebih keras, lebih dekat. Saya mohon doanya Lebih dekat, lebih keras. untuk kesembuhan suami saya. Namanya. Juju Juansah dari Sumedang. Sekarang yang dirasakan kepala ini terasa berat. Sampai ke sini dari atas sampai ke sini Oke, nggak bisa kepala berat, gerak. terasa sampai di Tangan sebelah. tangan bagian kanan Iya, sampai sampai ke menjulur kaki. ke kaki. Ini tenggorokan kayak ada yang menghalang gitu. Betul Pak, tenggorokannya Suaranya enggak kayak- lancar. Jadi suara nggak lancar. Udah berapa lama? Udah hampir 4 bulan. 4 bulan ini. Yang 1 bulan itu nggak ada suara sama sekali. Bulan pertama. Bulan ini Oktober. sudah lumayan. Ini Ini hasil terapi juga kan? Iya, terapi bicara? iya. Ini Udah. di hidung kayak ada yang ada debu gitu. Mampet. Gitu-gitu terus. Iya. Oke. Kayak orang bangun tidur gini terus. Iya. Ini semua terjadi di 4 bulan terakhir ini. Iya, semenjak anak saya pertama yang gede meninggal Kapan meninggal ini? waktu bulan Juli. Juli tahun. Gimana ceritanya? Itu lagi sehat. Sehat? Jadi kondisi sehat. Umurnya berapa anaknya? 21. 21 tahun, Iya. laki-laki, Perempuan. kondisi sehat, tiba-tiba meninggal saja. Iya, tiba-tiba dia muntah darah. Muntah darah. Iya, lalu meninggal. Dia mungkin, kata dokter banyak pikiran. Kan dia memasuki pencalonan. Jadi banyak pikiran, kata dokter ada penyumbatan di kepala, di otak kiri. Pak, Juju. Saha nami anaknya? Ira Widya. Ira. Iya, Ira Widya. Udah.
Ira sudah kembali kepada Allah ya. Ya, udah. Kemudian ibu saya meninggal waktu anak saya 100 hari. Jadi bulan Juli Ira meninggal dunia. Anak bapak dan ibu. 100 hari kemudian ibu, jadi mertuanya bapak, ibunya ibu meninggal juga. Kejadiannya sama. Dalam kondisi sehat, Enggak, ibu saya sakit. emang sakit, tapi Iya. 1 kemudian meninggal. Iya. Selain itu, ada lagi. Ya, ini waktu bulan Oktober tanggal 7 ini sakit. Jadi Masuk rumah berturut-turut sakit. sekali ya. Dimulai dari anak Ya. meninggal, 100 hari kemudian saya. ibu juga meninggal. Kemudian beberapa waktu kemudian juga bapak Ya, tiba-tiba bulan Oktober langsung pas udah sholat maghrib langsung nggak bisa bicara, langsung aja. Oke. Tapi jalan masih bisa. Langsung udah sholat maghrib saya bangunin udah nggak bisa bicara. ke dokter sudah ya, Ya langsung Katanya dirawat 4 hari. dirawat 4 hari. Ya kata dokter ada penyumbatan di otak kiri, terlalu kecapean, banyak Kecapean, pikiran. atau Ya. stres. Tong seueur pikiran atuh Pak. Ya, jangan banyak pikiran. Yang sudah meninggal sudahlah, ikhlaskan. Selain ke dokter ada ke yang lain nggak? Maaf saya harus tanya seperti ini, maaf. Ya ada. Kurang pintar. Ya. Ya. Terus Ya udah. ada informasinya nggak? Enggak. Nggak ada perubahan. Ya ada perubahan. Kan dulu nggak bisa gerak sama sekali. Ya itu dari dokter. Iya. Jadi karena terapi itu. Itu, di terapi alhamdulillah sekarang udah bisa jalan. Kan 1 bulan nggak makan susah, masuk air juga kan susah nelen. Kan di tenggorokannya kayak ada yang kesumbat gitu. Ya, ya. Ini semua prosesnya dimulai dari pencalonan kepala desa. Setelah pencalonan kepala desa, berturut-turut musibah terjadi. Iya. Terpilih bulan apa? Oktober. Oktober. Iya. Jadi ketika proses pencalonan, anak meninggal, mertua meninggal, alhamdulillah kepilih dulu Iya. atau sakit dulu? Sakit dulu 10 hari mau pencoblosan. 10 hari mau pencoblosan, Iya. sakit. Tapi alhamdulillah kepilih. Alhamdulillah iya. Jadi pas pelantikan tuh Bapak, Pakai kursi roda. Insya Allah Alhamdulillah amanah. banyak yang sayang. ya, insya Allah amanah tuh Bapaknya. Ya. Ya, musibah terjadi berturut-turut. Mungkin salah satu penyebabnya akhirnya sedih. Berkepanjangan, betul ya Pak? Ya. Sok direlakskan atuh. Ya. Saya juga cuma bisa bicara, tapi yang merasakan mah Bapak ya. Sedihnya jangan terlalu dalam, doakan saja yang sudah meninggal dunia ya. Silakan Ustaz. Iya, ya ini yang kita alami di Indonesia seperti itu. Persoalan tentang jabatan itu orang mempertaruhkan, menggadaikan iman. Orang itu menggadaikan iman untuk merontokkan lawannya. Dia menggadaikan iman itu kenapa? Ya karena dia ingin menang, itulah setan. Siapapun dia, kalau memang betul ini Pak siapa Jujuk namanya ya, Pak Jujuk ini memang lawannya memang menggunakan lawannya saya tidak tahu siapa, menggunakan dukun untuk menyelesaikan untuk kemenangan, ya itulah setan. Ya, dia membunuh seseorang tanpa dihakimi atau membunuh seseorang tanpa ada kesalahan, orang tersebut masuk neraka. Pasti. Sama, nanti ntar lagi persoalan-persoalan negara. Persoalan negara ini pasti ada orang yang melihat seseorang yang ini, wah ini mengkhawatirkan saya. Kemudian dia cari dukun-dukun pembunuh biasanya. Dia cari dukun-dukun pembunuh akan bisa membunuh seseorang dengan mudah.
waktunya 15 menit. Itu banyak yang seperti itu dan itu di Untuk Indonesia. kepuasan diri sendiri. Kepuasan nafsunya dia. Atau dia mengatasnamakan sesuatu umpamanya. Jadi, oh ini orang ini tidak baik, orang ini itu. Dia mencari dukun-dukun. Bisa aja dukunnya dari mulai Natuna, bisa. Bisa aja dukunnya dari mamanya, kota dekat saya, Semarang, bisa. Bisa aja dukunnya dari Surabaya, umpamanya. Kan banyak nih, dukun di Indonesia ini banyak. Dan itu untuk memuaskan nafsu sebenarnya. Dan itulah setan. Dan kalau setan itu, kalau orang itu memang dia dekat sama Allah Ta'ala, ya dia akan diberi pelindungan oleh Allah Ta'ala. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Iya, tetap akan dilindungi oleh Allah Ta'ala apapun. Tapi ingat, orang yang seperti itu, orang yang mencari dukun untuk kemenangan, apa kasus dengan Pak Juju, ataupun kasus yang lain, orang ini pasti diincar. Orang yang mencari untuk kepuasan nafsunya, untuk kemenangan suatu tujuan, dengan menggunakan dukun, orang ini akan diincar. Oleh siapa? Yang jelas oleh Allah. Ya. Oleh Allah. Jadi yang jelas diincar oleh Allah Ta'ala pasti akan diskenariokan tentang masa depannya dia. Ya. Entah dia nanti mau dibinasakan oleh Allah Ta'ala atau dipermalukan oleh Allah Ta'ala, tergantung Allah. Ya. Sampai di mana dia menzalimi orang lain. Ya. Hanya karena sebuah persaingan. Niat karena sebuah persaingan bisa, merasa bertanggung jawab bisa, tapi intinya adalah otak mereka adalah otak setan. Kalau saya bisa bilang setan karena memang dia tidak menggunakan imannya untuk menyelesaikan suatu perkara, tetapi dia menomorsatukan nafsu untuk menyelesaikan. Dan itu adalah otak setan. Siapapun dia, walaupun dia seorang Islam, tapi dia otaknya pada waktu itu setan. Pada waktu dia sholat, ya dia sholat. Tetapi apakah sholat itu bisa menebus otaknya dia? Kita tunggu nanti di akhir zaman. Betul. Dan ketika sudah terjadi misal seperti ini, dia pun melihatnya bisa dengan senang karena memang sudah ada setan di dalamnya. Iya, dia merasa puas. Dia walaupun umpamanya merasa tidak menang, tapi dia udah puas secara nafsu. Nah itulah yang harus kita ketahui. Siapapun orangnya, apalagi yang saat ini melihat acara siraman kolbu, jauhilah dukun untuk menyelesaikan masalah. Karena itu musyrik. Padahal pada waktu dia itu musyrik melakukan ke dukun, dia lupa nggak akan minta ampun kok. Kalaupun minta ampun, apakah yakin amal solehnya cukup untuk taubat kepada Allah Ta'ala? Walaupun Allah memberi taubat, tapi apakah dia yakin amal solehnya cukup untuk membimbing dia diberi taubat oleh Allah Ta'ala? Wong kita sendiri itu, Bapak Jujuk saya tanya, Bapak Jujuk mohon maaf, ini bukan mau apa-apa. Bapak Jujuk saya mohon maaf sekali, saya mau tanya. Bapak Jujuk sholatnya bagaimana? Nggak apa-apa, santai aja. Sholatnya tertib? Tertib. Coba ibu bilang. Sholatnya Bapak gimana? Tertib? Tertib, tapi yang 5 waktu. Iya, 5 waktu. Saya melihat 5 waktu. Iya. Saya tidak melihat sunahnya dulu. 5 waktu aja. Iya. Tertib. Sudah lama tertib? Ya, kesana-kesananya. Iya, maksudnya sudah lama tertib gitu. Sebentar. Kan sholat 1 hari 1 malam 5 kali. Semuanya selalu lengkap, iya atau tidak? Enggak, satu. Kadang-kadang satu enggak, apa? Duhur, pas lagi sibuk. Iya. Sampai sekarang masih kadang-kadang gitu. Ya. Kadang-kadang masih bilang mentong. Iya. Jadi salah satu hal yang harus kita ketahui itu. Jadi kenapa tadi sempat saya ceritakan. Betul. Cobalah sholat yang tertib karena Allah Ta'ala. Ya. Kalau sudah begini, pasti Pak Jojo akan nyesel kenapa saya nggak dekat sama Allah Ta'ala. Bukan kita mau menyalahkan enggak, tapi kalau sudah terjadi begini, bagaimana? Nah, hanya itu aja pertanyaan Jadi saya. bahasa simpelnya
jadilah orang yang soleh dan soleha, biar Allah yang melindungi. Biarlah Allah yang melindungi. Iya, tapi kalau misal kita tidak melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, ya Ya. tahu sendiri, istilahnya seperti itu ya, Iya. simpelnya. Sama sebenarnya. Makanya kalau mamanya kita lihat salah satu ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Begitu. Jadi kata-kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu sudah jelas bahwa kalau kita itu sakit yaitu dari perilaku kita sendiri yang kurang baik. Jadi kita harus sadar. Makanya kalau kita tidak menginginkan musibah khususnya datang. Kalau ujian pasti datang. Kalau musibah, nah kita tidak menginginkan musibah itu datang, ayo kita berbuat baik. Nah insya Allah nanti kita akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Paham ya Pak Juju ya? Khusus untuk Pak Juju, jangan banyak pikiran, jangan-jangan si Eta, jangan-jangan si Amin, Oh, jangan-jangan si jangan itu. malah, Jangan, yang sudah. begitu jangan. Fokus saja pada diri sendiri. Ya, Pak Juju. Sholatnya tertib Ya. sekarang. Ya, oke. Saya bantu doa mau. Pak Juju masih ingat ngaminin doa? Masih ingat ngaminin doa? Siapa tahu lupa amin juga. Masih lah ya. Aminkan doa saya, aminkan. Aminkan doa saya ya. Yang itu Apa yang 1 bulan kenapa? Yang 1 bulan enggak sholat, enggak itu kan kita semua ngaji juga kayak enggak ada orang, cuek aja gitu. Pernah Yang 1 bulan yang pertama kejadian, pas habis anak meninggal, enggak pas kejadian sakit. oh pas kejadian sakit Oktober itu, selama sebulan ibu ngadain pengajian, bapaknya lempeng aja gitu. Iya, iya. Nggak ibadah, nggak apa gitu. Iya, sholat juga enggak mau. Jadi linglung gitu. Kayak orang linglung aja. Udah, tapi sekarang harus Nggak dibawa. mau apa, nggak tahu. Kan beda, jelas nggak ya. mau itu gini. Nggak tahu itu diajak sholat diem bengong gitu. Enggak mau, Pak. Nah, kan nggak mau, bukan linglung itu nggak mau. Jadi Kayak nggak mau. bulan-bulan sebelumnya biasanya sholat. Biasa, sholat biasa. Pas sebulan itu sama sekali nggak mau. Oke. Ya Oke. mungkin, ya. Kita coba, yuk Pak Juju, aminkan doa saya, Ibu aminkan doa saya. Ini kalau saya amati memang ada sihir, tapi kita serahkan pada Allah Ta'ala, saya hanya sekedar hamba Allah yang mencoba untuk mendoakan. Semuanya tergantung Allah Ta'ala dan juga tergantung dengan orang yang saya doakan. Jadi kalau amal solehnya cukup, mudah-mudahan Allah ridho, kemudian mencabut sakitnya ya, amin. Pak Juju, aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Pak Juju. Ya Allah, memohon kepadamu atas sakit yang diderita Pak Juju. Ya Allah, yaitu stroke. Ya Allah, jika sakit stroke yang dialami Pak Juju disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Pak Juju, ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Pak Juju. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Pak Juju. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Pak Juju. Ya Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Pak Juju, ya Allah. Dan aku mohon agar engkau kembalikan pada orang berbuat zalim pada Pak Juju, ya Allah. Dan engkau balas dia sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Pak Juju, ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarkan seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik dalam tubuhnya Pak Juju, ya amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Pak Juju, ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan dengan sembuhnya Pak Juju bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Pak Juju padamu, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Amin. Udah lebih tenang, Pak Juju? gitu. Udah, ya. Kepalanya gimana? Kepala belakangnya gimana sekarang? Kepala belakang gimana? Hah? Kemendingan Mendingan? Iya. Tangannya gimana tangannya?
Masih lemas ya tangannya? Ya. Kata Ustaz apa tadi? Perbaiki sholatnya. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mau jahat, tertangkal sendiri juga. Ya. Karena Allah sholatnya, segala macamnya. Udah, sekarang mah fokus saja. Amanah, jalankan amanah dengan baik. Yang sudah meninggal dunia, sudah. Doakan saja. Ya, sudah cukup. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Ucap Bapak, yuk. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lebih jelas lah, ngomongnya sedikit demi sedikit ya. Sok. Mohon Pak Ustaz. Sami-sami. Ya. Hep. Ya. Doain ya ibu-ibu semuanya ya. Ya. Amin. Mangga sami-sami.